Shalom jemaat HKBP Tanjung Sari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas dalam satu hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 12 November 2022. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kemuliaan bagimu Allah di dalam surga, karena kasih setiamu yang telah kami rasakan hingga saat ini, hingga kami boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur 49 ayat 16. Demikian pembacaannya. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah momok yang paling menakutkan bagi manusia. Banyak sekali jemaat sampai saat ini yang sangat enggan untuk membahas tentang kematian. Apalagi untuk membahas kematiannya sendiri. Ya sangat jarang seseorang itu bercerita bagaimana ya nanti ketika saya akan menghadapi kematian. Itu jarang sekali. Bahkan ketika kita mendengarkan tentang kematian atau mengenang saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita sering mengatakan seperti ini. Setebi jabuan, setebi ingananon. Nah, itu merupakan suatu ketakutan yang kita alami ketika kita berbicara tentang kematian. Padahal jelas sekali bahwa kita harus mengetahui yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua pasti akan mati sesuai dengan waktunya masing-masing. Semua manusia yang masih hidup saat ini akan mengalami kematian. Kita juga sudah sering dengarkan, bahkan sudah sering kita nyanyikan di dalam buku Ende nomor 334, Nasajol maikon mate asa tung denggan sude. Namun di dalam renungan hari ini, kenapa kita takut menghadapi kematian? Karena kematian itu adalah memang telah putus hubungan dengan yang kita kasihi. Kita tidak akan bertemu lagi di dalam dunia ini dengan yang kita kasihi, bahkan dengan keluarga kita, maka kematian itu sangat tidak kita inginkan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini dikatakan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Yang dimaksud di dalam nats ini, membebaskan nyawa dari cengkraman dunia orang mati, karena kita tahu firman Tuhan yang mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karena Allah yang sangat mengasihi manusia, kita tidak dibiarkan berakhir kepada maut. Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita berdosa, yang seharusnya seyogianya kita yang akan dihukum, tetapi Allah yang Maha Pengasih menggantikan posisi kita yang harus menghadapi kematian, hukuman itu digantikan oleh anaknya Yesus Kristus. Itulah yang menjadi bukti kasih Allah kepada kita,
bahwa ketika kita berdosa, tidak lagi kita mengalami maut, tetapi maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Di sanalah kita dibebaskan dari cengkraman dunia orang mati. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan janji ini maka kita diberikan pengertian bahwa kematian itu adalah bagian dari semua orang yang hidup, yang hanya menantikan kapan giliran kita. Jadi sebelum kita mengakhiri hidup kita dalam dunia ini, marilah kita selalu bergantung kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena Kristus telah mati, membebaskan kita dari cengkraman dunia orang mati. Sebab Ia akan menarik aku. Tuhan telah menarik kita dari maut itu sehingga kehidupan kita akan kekal sampai selama-lamanya. Janji Tuhan ini sangat nyata dalam kehidupan kita. Maka dari renungan ini, marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan saja, sebab baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Walaupun kita hidup maupun mati, kita sama-sama punya satu Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan karena Dia akan menyelamatkan kita dari maut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Engkau menyelamatkan kami dari cengkraman dunia orang mati. Kami tahu ya Tuhan bahwa sebab upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah membebaskan kami dari maut itu, kami bersyukur punya Allah yang maha kuasa, punya Allah yang maha kasih. Biarlah dalam segala kehidupan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami akan selalu hidup dalam firman Tuhan, hidup di dalam pengasihan-Mu. Biarkan kami selalu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dalam setiap kehidupan kami, langkah kami, aktivitas kami berkenan di hati Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas.